안녕하세요, 여러분. 저 키샤예요. 기억나요? 네. Oke, halo guys. Kembali lagi bersama saya Kisha. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris, tapi kita bahas tentang bahasa Korea. Karena kemarin basic bahasa Inggris sudah untuk 2 video, akan dilanjut selama 4 video. Akan ada 4 video tentang bahasa Korea. Jadi kita mulai dulu dari awal, dari dasar, dari perkenalan atau dari dasar-dasar bahasa Korea. Nah, kali ini saya nggak ada PPT, tapi saya mengambil sumber dari website Talk to Me in Korean. Itu website yang menggunakan modul PDF, juga menggunakan song. Tapi untuk website ini lebih dianjurkan untuk orang yang sudah mengerti Hangul, kata dalam Korea, huruf dalam Korea, dan sudah bisa membacanya untuk mempermudah pembelajaran di Talk to Me in Korean ini. Oke, sekarang kita mulai aja pelajarannya. Oh iya, sebelumnya kenalin diri dulu. Nama saya Kisha Arashupani, dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora, dan merupakan bagian dari anggota muda UKM Bahasa FLAN angkatan 2020. Oke, kita lanjut ke materi. Kita share screen. Kelihatan ya Robun, ini masih level pertama, level dasar dan lesson pertama, pelajaran pertama. Kita akan membahas dari level 1 ini Talk to Me in Korean lebih ke bagaimana orang Korea mengucapkan salam atau mengatakan iya, tidak setujuan atau setuju, ataupun sapaan yang lainnya. Jadi ini lebih ke apa sih yang orang Korea itu lebih sering ucapin, atau kata-kata yang sering banget diucapin sama orang Koreanya. Pelajaran pertama itu tentang pasti kalian semua udah pada tahu apa itu kalimat ini. Saya udah sering dengar banget kalimat annyeonghaseyo. Ya. Berarti walaupun tidak suka Korea ataupun K-drama, K-pop dan lainnya tentang Korea, tapi semuanya pasti pernah dengar annyeonghaseyo. Nah, annyeonghaseyo ini berarti hello, hi, how are you, good afternoon, good evening, dan yang lainnya. Jadi dalam bahasa Korea nggak ada kayak seperti bahasa Inggris yang berbeda, good morning, good afternoon, good evening, itu nggak ada, tapi semuanya menggunakan annyeonghaseyo. Bisa berarti sapaan atau selamat datang, atau good afternoon, good evening. Nah, untuk annyeonghaseyo terdiri dari 2 kata, yaitu annyeong dan haseyo. Annyeong berarti well, mean peace and health, atau sehat atau baik, dan haseyo berarti you do atau do you atau please do. Jadi annyeonghaseyo is the most common way of greeting someone in Korean, and annyeonghaseyo is in 존댓말. Annyeonghaseyo ini merupakan kata untuk kalimat 존댓말 atau polite, formal dan polite, sopan. Ada 2 jenis dalam bahasa Korea, ada 존댓말 dan banmal. 존댓말 itu lebih ke formal dan sopan, sementara banmal lebih ke informal dan dia hanya digunakan untuk seperti teman atau orang yang lebih muda, bukan untuk orang asing dan orang yang lebih tua. And someone greets you with annyeonghaseyo, you can simply greet the person back with annyeonghaseyo.
Jadi ketika seorang mengucapkan salam dengan annyeonghaseyo, maka jawabannya sama dengan annyeonghaseyo. Ya. Selanjutnya untuk kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Korea kita bisa menggunakan kamsahamnida. Kamsahamnida ini juga merupakan bentuk 존댓말 untuk formal dan polite dari makasih, dan ini bisa digunakan untuk acara formal pada atasan, orang tua, dan lainnya. Kalau banmal ada juga banmal terima kasih, contohnya seperti gomawo, kamsayo itu masih termasuk 존댓말 tapi lebih santai kalau kamsayo. Tapi untuk yang gomawo itu lebih ke teman atau informal. Nah, kamsahamnida juga ini terdiri dari dua kata, kamsa dan hamnida. Kamsa dan hamnida. Kamsa berarti appreciation, thankfulness, and gratitude. Sedangkan hamnida berarti I'm doing. Nah, di sini tulisannya H-A-P-N-I-D-A, hamnida. Tetapi bacanya tidak hamnida, tapi hamnida, lebih ke M. Karena saat huruf B bertemu dengan N akan berubah menjadi M. Ini kamsahamnida. Nah, di sini juga orang Korea tidak mengucapkan G dengan satgas G, kamsahamnida, tapi lebih ke K dan ada sedikit nafas, jadi kamsahamnida. Kamsahamnida is the most commonly used formal way of saying thank you. Kamsa means gratitude, and hamnida means I do or I'm doing in 존댓말, polite or formal language. So together it means thank you. You can use this expression kamsahamnida whenever you want to say thank you in English. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi ini kamsahamnida kapanpun kamu ingin mengatakan terima kasih dalam bahasa Korea. Ya. Ini merupakan lesson pertama, masih seputar sapaan dan ekspresi dimana dalam mengucapkan salam dan ucapan terima kasih dalam bahasa Korea. Lanjut ke materi kedua. Lesson kedua ini ada tentang ne dan ani. Dan yang kedua itu tentang ne dan ani. After listening to this lesson, when you are asked a yes or no question, you'll be able to answer that question either yes or no. Nah, misalkan kalian ingin menjawab pertanyaan dengan yes or no question, pertanyaan membutuhkan jawaban yes or no, maka bisa dijawab dengan ne atau anyo. Ne berarti yes dan anyo berarti no. Nah, ini juga merupakan 존댓말, polite language, bahasa yang sopan. But in Korean, when people say ne, it is not the same as saying yes in English. The same goes for anyo too. This is because the Korean ne express your agreement to what the other person said, and anyo expresses your disagreement or denial to what the other person said. Jadi ne di Korea ini tidak sama sistemnya dengan yes di Inggris. Gitu juga dengan anyo di Korea tidak sama sistemnya dengan no di Inggris. Nih contoh misalkan seorang menanyakan kamu, you don't like coffee, apakah kamu tidak menyukai kopi? And if your answer is no, I don't like coffee, you have to say ne. Jadi jika kamu ditanya apakah kamu menyukai kopi dan sebenarnya kamu tidak menyukai kopi, maka harus menggunakan ne, bukan ani. Jadi you don't like coffee, kopi 안 좋아해요? 네, kopi 안 좋아해요.
Jadi menyetujui apa yang diucapkan si penanya ini. I don't like coffee. Ne kopi an chuayo. Nara, jika kamu sebenarnya menyukai kopi, ketika ditanya apakah kamu tidak menyukai kopi, dan sebenarnya kamu menyukai kopi, maka digunakan anyo. Anyo kopi chuayo. Sini ada contoh kalimat kopi chuayo, ne chuayo. Kopi chuayo, anyo an chuayo. Kopi an chuayo, anyo chuayo. Kopi an chuayo, ne an chuayo. You don't have to worry about the other part of the sample sentence above. Just remember that the Korean system for saying yes and no is different from the English system. Jadi sebenarnya nggak usah dipusingin, hanya perlu diingat kalau yes or no di bahasa Korea ini berbeda dengan yes or no di bahasa Inggris. Lanjut, ne is more than just yes or that's right. Jadi kita tahu dalam bahasa Inggris yes itu berarti ya atau betul seperti itu. Sementara dalam bahasa Korea ini ne yes dalam bahasa Korea memiliki banyak arti, bisa dalam berbagai konteks. Ini ada contoh percakapan. Ada perbedaan nada dalam pengucapan ne dan memiliki perbedaan arti. Contoh, you know what? I bought this book yesterday, ne? And I really like it, ne? But it's a bit too expensive, ne? You know how much it was? How much was it? It was $10,000, ne? So I paid the money with my credit card. Yeah. But I still like it a lot because it's a book by Kyung Choi, one of the teachers at OptimateKorean.com. Yeah. So as you can see from the dialogue above, it's multiplayer. It's a multiplayer. Jadi, misalkan di sini pertama, you know what I bought this book yesterday? Nah, jadi di sini seperti ada tanda tanya nih. Jadi menanyakan apa yang kamu beli, and I really like it. Atau di sini yang pertama juga ini bisa seperti ya gitu, kayak bagaimana gitu. And I really like it. Di sini juga bisa berarti ya. But it's a bit too expensive. Ne itu ne dengan nada begitu juga bisa mengungkapkan keterkejutan. Ne jadi bisa bermakna banyak. Jadi bisa bermakna yes or that's right, ya atau yaitu benar, atau I see, I got it, or I'm here, or atau I understand, okay, saya mengerti, or aha, kayak gitu. Nah, tapi beda lagi ketika kamu mengucapkan seperti apakah ini benar mau kamu? Bisa menggunakan ne, tapi bisa juga menggunakan ajayo. Because ne and anyo are focused more on your agreement and disagreement rather than whether something is true or not, and also because ne can mean I see or aha as well, where people often add these expressions majayo after ne. Jadi untuk seperti mempertegas perkataan dia, misalkan apakah ini benar buku kamu? Majayo. Jadi menekankan kalau itu benar-benar buku punya dia. Majayo. Ya, itu benar. This is order expressed more strongly and clearly that you are saying you are right rather than something like you are just principle that saying you are right. Jadi lebih maja ini berfungsi sebagai penekanan bahwa itu benar-benar terjadi atau benar-benar mempunyai atau benar-benar lainnya untuk menyetujui apa perkataan kamu sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu ne again.
It's amazing can be many things already, but it can also be one diffusing. Seperti yang tadi, ada yang pertama kayak menanyakan, what did you say? Suppose someone said something to you but you couldn't hear the person well, or you were not paying much attention. So you can say, to mean pardon me, or I'm sorry. What did you say? Or I didn't hear you well. You can also use to show your surprise. Ya, seperti dikatakan tadi, dia juga bisa menanyakan apa yang kamu mau tadi, atau misalkan kamu tidak mendengarkan seseorang dan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, kamu bisa mengatakan untuk minta mengulangnya kembali. Contoh nih, I bought a present for you. I said I bought a present for you. Forget it. Nah, kita bisa menanyakan kalau dia itu menandakan dia tidak mendengar perkataan A ini. Itu. Jadi untuk lesson kedua ini kita belajar tentang mengatakan yes or no dalam bahasa Korea. Ini 안녕, 맞아요. Oke, sekarang kita lanjut ke lesson ketiga. Kita hari ini belajar tiga lesson dari Talk to Me in Korean. After listening to this lesson, you'll be able to say goodbye in Korean. Jadi lesson ini membahas tentang bagaimana kita mengucapkan goodbye, selamat tinggal dalam bahasa Korea. You remember how to say hello? Kita review dulu dari apa yang kita pelajari di lesson pertama yang kedua tentang annyeonghaseyo, yang berarti could be it's or home. And kita belajar tentang kemarin tentang lesson kedua tentang kita mengucapkan dan anyo, lalu ada majayo. Nah, yang ketiga kita masih membahas tentang annyeonghaseyo, tetapi untuk kalimat goodbye. Nah, if you remember annyeonghaseyo, that is fantastic. And if you even remember that annyeonghaseyo means peace and will be, that it is even more fantastic. Nah, dan di Korea, when you say goodbye, ketika mengatakan selamat tinggal dalam formal atau bahasa yang sopan, 존댓말, there are two types of expression, and both of these expression have the word 안녕 in them. Jadi, yang kamu mengucapkan selamat tinggal, ada dua jenis selamat tinggal dalam bahasa Korea, dan dua-duanya ini mengandung kata 안녕. One is when you are the one who is leaving. Jadi jenis pertama ada sapaan goodbye, selamat tinggal ketika one is when you are the one who is leaving. Ketika kamu yang meninggalkan seseorang tersebut, kamu yang meninggalkan acara tersebut, atau kamu yang meninggalkan tempat kehadiran kamu. annyeonghaseyo ini, expression goodbye ini mengatakan dengan cara 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Nah, kalau annyeonghaseyo itu mengucapkan halo atau selamat datang atau hai kayak gitu. Cara untuk selamat tinggal 안녕히 계세요 ketika kamu yang meninggalkan, dan jenis yang kedua yaitu apabila kamu yang menetap dan orang lain yang meninggalkan. Itu kita menggunakan 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Nah, for now, don't worry about the literal meaning of the expression. Jadi jangan terlalu miskan ini, karena sebenarnya dalam orang Koreanya juga kalau mengucapkan dengan cepat, jadi yang kedengeran juga hanya seo, annyeonghaseyo, jadi lebih ke seo-nya aja yang bergerak. Tapi untuk lebih benarnya kita hanya mengingat, misalkan kita yang stay atau orang lain pergi, maka annyeonghi gaseyo. Nah, kata ga ini yang menjadi kunci untuk membedakan annyeonghi gaseyo dan annyeonghi gaseyo.
Karena ga berarti pergi, maka kita mengucapkan kepada orang lain yang akan pergi. Annyeonghi gaseyo. Sementara kalau misalkan kita yang pergi apa nih, maka kita hanya perlu ingat kebalikan dari annyeonghi gaseyo, yaitu annyeonghi gaseyo. Ini tinggal terbalikan. Terus untuk artinya sendiri, annyeonghi gaseyo ini berarti stay in peace, dan annyeonghi gaseyo berarti go in peace. But again, don't worry about the literal meaning of this stating just yet. Jadi nggak usah memperlukan arti ini. Oke, jadi tadi juga seperti yang dikatakan tadi, one tip from tadi satu tip dari bicara yang ada di audio ini, bahwa kita tidak perlu terlalu menegaskan annyeonghi gaseyo atau annyeonghi gaseyo, tapi karena orang Korea sendiri juga lebih ke apa ya, jadi pronunciasi itu lebih cepat dan kurang ininya, K dan G nya ini jadi juga nggak terlalu kelihatan, jadi kayak annyeonghi gaseyo nya lebih kedengaran. Jadi itu ya lebih spot aja karena bahasa Korea sedikit. Okay, this is the last of our material. Ini adalah materi terakhir dari video pertama tentang bahasa Korea. So, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan maaf jika terdapat kesalahan, karena kita di sini sama-sama belajar mereview apa yang sudah saya pelajari. So, thank you everyone for watching my video. And last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghi gaseyo.